Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muzaki Warsito dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang lipid, protein, dan enzim. Yang pertama, lipid. Lipid merupakan zat-zat gizi yang memiliki fungsi-fungsi biologis untuk membantu metabolisme tubuh. Lipid, minyak atau lemak merupakan komponen bahan makanan yang penting. Istilah minyak atau lemak sebenarnya tergantung apakah pada suhu kamar bahan tersebut dalam keadaan cair atau padat. Bila pada suhu kamar dalam keadaan cair maka disebut minyak, dan sebaliknya pada keadaan suhu kamar apabila berbentuk padat maka disebut lemak. Lipid atau lipida lebih merupakan istilah ilmiah yang mencakup baik minyak maupun lemak. Fungsi lipid yang pertama menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Lipid dapat berguna sebagai penyerap pembawa vitamin A, D, dan E dan K. Sebagai hormon dan vitamin, hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Lipid sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting. Klasifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contoh, lemak dan lilin. 2. Lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Contoh, fosfolipid, glikolipid, dan lipid kompleks lainnya. 3. Lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, ketone bodies, lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Perkenalkan, nama saya Nadia Reta Sitorus dari BP 2013001. Di sini saya akan melanjutkan di slide dari nomor 6 sampai 8. Asam lemak. Nomenklatur asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Trigliserida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triasilgliserol atau trigliserida. Triasilgliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Fosfolipid. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triasilgliserol atau trigliserida. Triasilgliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Aziza Marani, nomor BP 2013027. Akan membacakan di halaman 9 dan 10, yaitu hormon steroid. Steroid merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid memasuki aliran darah menuju jaringan target. Ketika steroid memasuki sel, steroid akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik.
tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kinasyadifa dengan nomor BP 2013031. Pendahuluan. Pengertian protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Fungsi protein. Yang pertama sebagai enzim, yang kedua sebagai storage of protein, yang ketiga sebagai protein transport, yang keempat sebagai protein kontraktif, yang kelima sebagai protein protektif, yang ketujuh sebagai toksin, yang kedelapan sebagai hormon. Jenis protein. Protein fibrous. Protein jenis ini berupa paralel single aksis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Struktur protein. Yang pertama, struktur primer, yaitu struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua, struktur sekunder. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N-terminus ke arah C-terminus, dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Yang keempat, struktur kuartener. Struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Untuk pembahasan denaturasi akan dilanjutkan oleh Al-Mukramin. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang denaturasi. Pengertian denaturasi merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Proses denaturasi menuju denaturate protein, menuju renaturation, menuju normal protein, dan proses itu berulang-ulang. Selanjutnya, enzim. Enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup, mengatur laju di mana reaksi kimia berlangsung tanpa dengan sendirinya diubah dalam proses. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan mempercepat reaksi. Fungsi enzim. Fungsi enzim sebagai katalisator biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Dapat mempercepat reaksi 10^5 dikurang 10^17 kali lebih cepat daripada tanpa katalis. Meningkatkan reaksi kimia, menurunkan energi aktivasi. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.